teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat terus belajar bareng aku, teman-teman. Dan oh iya, mungkin akhir-akhir ini aku bakalan sering upload sekitar jam 7 atau jam 6 ya, teman-teman. Kenapa? Karena aku tuh lagi sibuk banget buat nulis, nyusun buku tentang P3K kebidanan ini, teman-teman. Jadi aku tuh belum ada tim, jadi semuanya aku kerjain sendiri. Ini video juga aku bikin sendiri, aku edit sendiri, aku kumpulin bahannya sendiri, dan juga begitu juga dengan nulis buku untuk PPK Kebidanan itu juga aku urus sendiri, semuanya serba sendiri, teman-teman. Makanya itu aku sibuk banget terus tuh sama kerjaan-kerjaan aku di klinik ya, teman-teman. Nah, jadi makanya itu mungkin aku bakalan upload akhir-akhir ini itu di jam 7 atau jam 8, teman-teman. Jadi pantengin terus ya, makanya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke soal nomor satu, dan ini aku bakalan, dan ini soal tentang sosiokultural lagi. By the way, nomor satu itu kekurangan E ya teman-teman, gak apa-apa. Jawabannya itu ada 4 option, gak apa-apa ya. Harusnya itu ada E, tapi aku ketinggalan teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Anda merupakan seorang bidan yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Maaf teman-teman, aku lupa silent. Oke, namun Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Oke, di sini tuh ada mau operasi bedah ya teman-teman. Nah, terus tuh dokter yang menangani tersebut itu dalam keadaan mabuk akibat minum alkohol. Nah, itu udah kesalahan banget ya teman-teman karena udah melanggar yang namanya apa? SOP ya. Berarti kan dalam keadaan tidak sadar ya teman-teman nih dokter. Dimana kan operasi bedah tuh sangat-sangat perlu ketelitian dan hati-hati ya teman-teman supaya tidak menimbulkan masalah ya teman-teman. Nah, jadi di sini apa sih yang harus kita lakukan? Kita baca optionnya ya. A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai. D. Tetap membantu dokter tersebut dan bila terjadi apa-apa Anda punya alasan supaya tidak disalahkan. Oke teman-teman. Kalau orang lagi mabuk tuh kan artinya lagi kayak setengah sadar ya teman-teman. Nah, kalau mau kita tegur kayak apa aja pun pasti dia kayak dia nggak peduli apa yang kita omongin atau yang apa yang kita tegur ya teman-teman. Jadi sih menurut aku yang A ini tuh kurang solutif gitu. Coba kita yang B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Nah, ini boleh nih, ini membantu ya teman-teman. Kita lihat yang lain. Membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai. Nah, ini nyawa pasien teman-teman ya. Kecuali kalau mesin. Kalau mesin mungkin masih bisa lah ya. Oke, ini kan nyawa ya. Nyawa itu nggak ada yang jual gitu teman-teman. Jadi yang C itu kita eliminasi. Yang dia tetap membantu dokter tersebut dan bila terjadi apa-apa Anda punya alasan supaya tidak disalahkan. Nah, kita bisa kena salahin teman-teman. Kenapa? Kita udah tahu tuh dokter mabuk, tapi kita nggak mau ngelaporin si dokter tersebut ke atasan kayak gitu atau segitulah teman-teman. Ya kita tetap bisa disalahkan kalau misalnya terjadi apa-apa nantinya kayak gitu. Nah, jadi poin nomor 5 itu ada di B teman-teman, yaitu melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Nah, itu karena sudah melanggar yang namanya SOP teman-teman. Gitu ya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng ya. Anda sedang berada di stasiun dan akan pergi keluar kota untuk keperluan tugas kantor. Tiba-tiba sahabat Anda menelpon dan mengabarkan bahwa anaknya hilang. Sikap Anda, oke, kita dihadapi sama dua situasi teman-teman, yaitu kita lagi mau pergi ke keluar kota untuk keperluan tugas kantor. Nah, keperluan tugas kantor itu adalah paling utama teman-teman. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Sahabat kita itu menelpon mengatakan bahwa anaknya hilang teman-teman. Nah, ini juga kita harus ada simpati ya ke orang lain kayak gitu. Nah, sikap kita itu kayak gimana sih, teman-teman? Kalau yang A, membantunya melapor kepada polisi dan meninggalkan tugas kantor untuk sementara waktu. Nah, yang ini tuh mengorbankan satu hal ya untuk si sahabatnya. Jadi menurut aku ini kurang tepat. Harusnya itu nggak ada yang harus dikorbankan, teman-teman. Jadi yang satunya selesai, yang satunya terlaksana, dan yang satunya lagi kita bisa membantu gitu. Ngerti ya maksud aku? Kemudian yang B, membantunya melapor kepada polisi dan ikut mencari berkeliling kota. Nah, ini juga sama dengan yang A tadi teman-teman, aku kurang tepat. Yang C itu urusan masing-masing. Nah, ini juga apatis, teman-teman, bukan juga.
Dia menyarankan agar segera melapor polisi dan ikut membantu menyebarkan info tersebut melalui media sosial. Nah, ini benar juga nih. Itu kita menyarankan sahabat kita untuk lapor ke polisi dan juga membantu menyebarkan info anak hilang di media sosial. Jadi itu kita bisa membantu teman kita dan kita juga bisa menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Jadi semuanya terselesaikan teman-teman. Nah, jadi yang D itu solutif ya teman-teman. Kita keep dulu. Yang E, menenangkannya dan memberi pengertian bahwa takdir buruk. Oke teman-teman. Yang E itu tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman. Nah, berarti yang di sini poin 5-nya itu adalah di D teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Anda mendapati salah seorang rekan bidan yang bersikap sangat tegas. Ketegasan itu diekspresikan dalam bentuk ancaman bagi pasien yang memiliki motivasi rendah dalam kesembuhan. Sikap Anda terhadap hal tersebut. Oke, ini biasanya ada ya teman-teman beberapa bidan yang seperti ini ya. Ada sih beberapa. Pastinya ada lah ya kan dia misalnya tuh sama pasien agak jutek atau cuek ataupun seperti ini adanya bentuk ancaman ya kepada orang yang punya motivasinya rendah dalam kesembuhan. Nah, itu sikap kita tuh gimana kira-kira? Kalau yang A sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik, B tidak setuju meskipun tujuannya baik, C cukup setuju karena tujuannya baik, D setuju dengan kegiatan pembelajaran tersebut, E biasa aja karena setiap guru punya caranya sendiri. Oke, teman-teman. Nah, ini juga pada tahun semalam ya aku ada baca soal sosiokultural itu kebanyakan cuman tentang setuju tidak setujunya aja, teman-teman. Ya. Nah, jadi itu menurut aku di sini ini pendapat pribadi aku ya, itu jawabannya menurut aku yang paling tepat itu adalah yang A. Sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik. Oke, tujuannya mungkin dia baik ya, memberikan ancaman tersebut supaya si pasien tersebut punya motivasi yang tinggi nih untuk sembuh. Tapi nggak semua orang bisa diberikan bentuk ancaman untuk punya motivasi tinggi, teman-teman. Kenapa kita nggak tahu ya isi hati orang, mental orang kayak apa, kita nggak tahu gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang tersebut punya motivasi kesembuhannya itu rendah banget, teman-teman. Ya, apa yang harus kita berikan? Ya, kita harus beri support mental, dukungan ya, teman-teman, bukan ancaman seperti itu. Nantinya dia malah makin down, apalagi kalau kondisinya memang lagi mental breakdown ya teman-teman. Jadi sih menurut aku kurang aku sangat tidak setuju terhadap bentuk ancaman ini walaupun tujuannya itu baik gitu. Jadi sih menurut aku pendapat pribadi aku itu adalah jawaban paling tepat adalah yang A. Mungkin dari kalian ada yang jawabannya setuju ya, itu nggak apa-apa, terserah kalian karena itu lebih ke pandangan masing-masing teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut ya. Terdapat dugaan tindakan asusila di puskesmas yang dilakukan oleh oknum bidan terhadap salah seorang pasien. Maka sikap Anda, oke coba kita lihat ya optionnya. Membahas bersama pihak internal puskesmas dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. C. Memanggil bidan dan pasien tersebut sebagai bentuk klarifikasi. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum. E. Membiarkan peristiwa mereda dan tidak memalukan pihak puskesmas. Yang E ini jelas aku eliminasi. Kemudian mana lagi yang bisa kita eliminasi teman-teman? Oke, coba kita bahas satu persatu ya dari A sampai D. Kalau yang A itu membahas bersama pihak internal puskesmas. Pihak internal tuh orang-orang terdalamnya ya, mulai dari atasan, divisinya gitu ya, dan segera menemukan solusinya. Kira-kira apa nih solusi yang bisa kita pecahkan terhadap kasus dugaan tersebut? Oke, boleh ya yang A, kita keep dulu. Yang B mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Nah, ini pihak-pihak terkait tuh misalnya sama pasiennya, kemudian sama bidannya juga, kayak gitu. Jadi didiskusikan nih peristiwa tersebut. Oke. Kalau yang C memanggil bidan dan pasien tersebut sebagai bentuk klarifikasi. Mungkin yang D memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak penegak hukum. Yang D ini aku agak kurang setuju ya teman-teman. Harusnya kan dilakukan pertemuan atau apa ya, diskusi gitu teman-teman ya, bahas bersama. Nah, menurut aku jawaban yang paling tepat dan komplit itu adalah yang di A teman-teman, yaitu kita membahas nih bersama pihak internal puskesmas dan segera dicari solusinya teman-teman ya, supaya keadaan kayak gini tidak terulang lagi. Dan kira-kira apa yang harus dilakukan nih teman-teman. Kalau yang B itu bagus mendiskusikan, tapi dia tidak menyebutkan segera menemukan solusinya atau segera mencari solusinya itu teman-teman. Jadi kayak lebih ke apa ya, berdiskusi bersama aja kayak gitu teman-teman.
Nah, jadi kalau trik dari aku sih, kalau aku ya jawab soal TKP waktu ujian tuh aku nyari, jawaban ya semuanya kan kelihatannya benar ya teman-teman, tapi yang lebih komplit kayak gitu teman-teman. Nah gitu ya, jadi cari jawaban tuh jangan yang nanggung-nanggung gitu teman-teman. Nah itu, satu trik dari aku ya kalau untuk menjawab soal-soal kayak gini. Jadi sih menurut aku yang soal ini tuh jawaban yang paling tinggi itu ada di A teman-teman. Mungkin dari kalian ada jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, lanjut soal terakhir nih, kita baca bareng-bareng. Siang ini Anda sedang melayani banyak pasien di tempat kerja Anda, antrian cukup panjang, kemudian ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun ikut mengantri karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda, oke ini soal yang sering banget keluar di soal-soal atau latihan di soal TKP CPNS, teman-teman. Nah, coba kita jawab ya. Nah, ini tuh kakek-kakek usia 70 tahun. Nah, dia tuh kira-kira dia itu minta untuk dilayani terlebih dahulu, teman-teman. Nah, biasanya pelayanan yang lebih didahulukan tuh adalah ibu hamil ya, teman-teman. Ibu hamil, kemudian ada apa lagi, teman-teman? Lansia ya, teman-teman, lansia. Ibu menyusui kira-kira masuk nggak, teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Nah, kan kakek-kakek ini usianya 70 tahun, berarti kan dia masuk lansia ya, teman-teman. Nah, itu prioritas pelayanan juga, teman-teman. Jadi apakah kita boleh melayani kakek itu? Jelas boleh, teman-teman. Tapi harus kita perhatikan di sini kan antriannya panjang, teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan nih supaya orang-orang yang sudah mengantri itu bisa apa namanya? Nggak marah kayak gitu, teman-teman. Coba kita lihat yang A ya. Meminta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. B. Minta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. Dia melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pasien yang lain. E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Oke, tadi kan lansia adalah prioritas utama ya teman-teman, masuk ke prioritas utama. Jadi yang A dan B itu aku eliminasi. Nah, kalau yang C langsung melayani, nah ini nantinya takut di demo nih nanti sama orang-orang yang udah ngantri lama ya teman-teman. Jadi menurut aku C itu kurang tepat. D melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pasien yang lain, oke. Yang E memberikan pengertian kepada orang lain dan melayani kakek tersebut. Oke, kira-kira mana dulu nih? D sama E itu sama, cuma ada yang D-nya itu kebalikan dari si E ya, teman-teman. Nah, jadi itu kita harus melayani ya kakek tersebut karena kan prioritas pelayanan juga karena dia masuk ke lansia. Tapi sebelum kita melayani kakek tersebut, kita harus memberikan pengertian nih kepada yang lain juga kalau lansia itu masuk ke prioritas utama pelayanan ya, teman-teman. Jadi em, mereka juga pasti bisa paham kayak gitu, teman-teman. Jadi mereka nggak demo kayak gitu, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi yang E itu jawabannya ada poin 5. Kalau yang D itu melayani dulu baru memberi pengertian nih, nantinya mereka ngamuk nih teman-teman. Kenapa kakek itu dulu kayak gitu? Nanti pasti mereka bertanya-tanya seperti itu karena mereka nggak ngerti kenapa kakek itu bisa menyerobot antrian mereka kayak gitu. Nah, jadi yang terakhir ini poin tertinggi itu ada di E ya, teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu ya 5 soal P3K dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan. Semoga sukses selalu. Dan juga tungguin ya bukunya kalau udah selesai bakalan aku umumin teman-teman. Dan juga jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. See you next video. Bye-bye.